Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Baca Yohanes 13 ayat 13, dan dia juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus, Bapa firman Allah juga berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam Tuhan itu, dalam Yesus itu ada jaminan keselamatan, jaminan untuk menerima surga. Puji nama Tuhan, selamat pagi bagi kita. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kita dalam perjalanan hari ini, sehingga kita tetap dapat melakukan kehendak Allah dalam hidup ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih biar firman-Mu menolong kami untuk terus melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca dalam Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Mereka semua disembuhkan. Puji nama Tuhan. Saya mau berbicara soal mujizat karena ini penting, dan tema kita adalah Roh Kudus memberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Jadi Roh Kudus itu memberikan kuasa bagi kita untuk melakukan mujizat. Kita ingat satu ayat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, apabila Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan mendapat kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sangat memperhatikan firman-Nya. Dan di ayat ini, di perikop ini, kita bisa melihat bagaimana mujizat itu bekerja. Nah, mujizat adalah tanda adanya penyertaan Allah. Jadi kalau ada nabi dipanggil oleh Tuhan, nabi orang-orang percaya dipanggil Tuhan tidak melakukan mujizat, itu bukan nabi. Kalau ada rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan dipanggil Tuhan tidak melakukan mujizat, itu bukan rasul-rasul, bukan hamba Tuhan. Karena jelas kata firman Allah, kalau mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, mereka diutus dan mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan bukan hanya itu, di akhir zaman ini kata firman Allah bahwa orang-orang percaya diberinya kuasa untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Yang mau saya katakan adalah mujizat itu bukan dikerjakan untuk mempermuliakan engkau, bukan untuk mengagungkan dirimu, untuk mencari hormat tentang dirimu. Tidak. Semua kemuliaan akan diberikan kepada Allah. Kehormatan, kejayaan akan terus diberikan kepada Allah. Jadi mujizat itu adalah tanda penyertaan Allah dalam kehidupan gerejanya, dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku rasul, nabi, tapi tidak pernah melakukan mujizat, itu big question mark bagi kita orang percaya. Karena apa? Jelas. Anda mau cari siapa? Rasul siapa? Nabi siapa? Terkecuali nabi palsu, tidak akan pernah bisa melakukan mujizat. Tapi kalau dia nabi yang benar, dia akan melakukan mujizat. Itu dipastikan oleh Tuhan. Karena Allah mau melakukannya. Kita lihat saja Musa bagaimana melakukan mujizat. Yang sebenarnya dia tidak ingin
tidak ingin melayani Tuhan. Sebenarnya dia tidak suka untuk pergi kepada bangsa Israel. Orang bangsa Israel terkenal keras kepala, tegar tengkuk, tebal bebal tebal. Jadi manusia yang sudah keras hati, tegar tengkuk, tebal hati, ya, itu membuat Musa tidak mau. Dan tetapi Tuhan mengatakan engkau harus melakukannya. Dan kita lihat bagaimana mujizat demi mujizat, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain di dalam pelayanannya sebagai hamba Allah. Dan itu sebabnya saya katakan, jadilah hamba Tuhan yang benar. Karena kalau engkau menjadi hamba Tuhan yang benar, pasti mujizat akan menyertai pelayananmu. Tidak bisa tidak. Yang kedua, kata firman Allah, itu adanya tanda penyertaan Allah. Yang kedua adalah dikatakan mujizat, tanda seorang dipanggil dan diutus Allah. Haleluya. Jadi kalau orang dipanggil Tuhan, makanya orang-orang yang dipanggil Tuhan itu akan selalu hidup karena panggilan, ya. Hidup karena iman, ya. Mereka hidup karena iman mereka, bekerja berdasarkan panggilan mereka. Jadi kalau mereka dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa. Itu sebabnya Alkitab katakan kalau gereja Tuhan diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal besar bagi dunia ini. Tetapi kadang-kala kita bisa melihat dunia malah memperkosa gereja Tuhan. Dunia malah tercemarkan oleh dosa-dosa dunia ini. Apa yang salah sementara Allah katakan aku memberikan kuasaku, kekuatanku kepadamu. Baca itu dalam Efesus 1 ayat 19. Baca itu Filipi 2. Bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu 13-14 itu. Bagaimana Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dan akan terus memberikan pekerjaan yang baik bagi kita. Dan itu sebabnya saya mau katakan, mujizat itu adalah tanda bagi orang-orang yang dipanggil dan sesuai dengan rencana Allah, lalu Tuhan mengutus mereka. Murid-murid dipanggil dan diutus, dan mereka diperlengkapi. Bahkan dalam Matius 10 dikatakan, usir setan-setan dalam namaku, dan lenyapkan segala sakit penyakit. Dan dari bacaan yang kita baca tadi, bagaimana hebatnya sampai bayangan mereka saja dapat menyembuhkan mereka. Mujizat bisa terjadi melalui bayangan mereka. Wow. Tidakkah kita menginginkan sesuatu yang besar? Tahun ini saya mengatakan di dalam permohonan saya kepada Tuhan, pagi-pagi saya berkata kepada Tuhan, saya mengingatkan Tuhan, bukan berarti Tuhan lupa akan apa yang dikatakannya. Tetapi saya mau berkata, saya sedang ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saya sedang ada dalam di pagi-pagi, kadang jam 3, jam 4. Biasanya kalau saya jam 3, jam 4 lewat itu saya pasti tertidur. Jam 4 lewat itu. Untuk mengantisipasi jam 5.2 selanjutnya. Kadang-kadang yang saya lihat, kalau saya sudah jam 3 bangun, itu pasti lewat 1/4. Ya, pasti lewat 1/4. Jadi kalau saya bangun jam 3, itu kalau saya dengan istri saya, biasanya saya bangun untuk doa bersama jam 5 itu. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa apapun keadaan kita, saya mau katakan tidak akan pernah ada mujizat tanpa doa. Tidak akan ada mujizat tanpa doa. Tidak ada mujizat tanpa persekutuan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya pentingnya kita menjalin komunikasi kita dengan Tuhan melalui firman, doa, dan kesaksian-kesaksian kita kepada orang. Dan kita lihat bagaimana Musa dipanggil, diperlengkapi dengan kuasa, para rasul diperlengkapi dengan kuasa, dan para hamba-hamba Tuhan dilengkapi dengan kuasa. Bagaimana dengan orang yang kau percayai? Dan setiap nabi Tuhan, nabi yang benar, nabi Allah yang benar, pasti diperlengkapi dengan mujizatnya. Karena itu adalah tanda penyertaan Tuhan. Yang ketiga, ini bagian pertama ya. Mujizat adalah bukti firman Allah diberitakan dengan benar dan ya.
dengan benar dan murni, ya. Aliti ke semna, benar dan suci, benar dan murni. Jadi ada pemberitaan firman Allah itu tidak murni. Lihat saja kalau ada orang mengawinkan, katakanlah orang-orang yang tidak orang yang sudah menikah lalu dikawinkan kembali, tapi cerai di dalam pemberkatan firman Allah, mereka cerai, lalu ada orang atau gereja, itu saya katakan akan sulit melihat hal-hal besar yang dilakukan oleh Allah. Gereja harus mengajarkan hal-hal yang murni. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa mujizat Allah masih tetap terjadi. Bagi setiap orang percaya, bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, saya yakin dan percaya mujizat akan menyertai orang-orang yang percaya. Ketika dia memberitakan firman Allah itu dengan murni, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukannya. Jadi kalau Anda mengalami masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang tidak mungkin, Anda bisa, apakah Anda mempercayai bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah? Apakah engkau percaya pada firman Allah ini, segala sesuatu mungkin bagi Allah? Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apakah engkau tetap percaya pada firman Allah? I can do all things through him who strengthen me. I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagiku. Jadi kalau engkau percaya, ya, akan firman Allah, firman itu yang akan melakukan hal-hal yang besar dalam diri kita. Dan itu sebabnya perlu kita memberitakan firman Allah secara benar dan murni. Jangan selimpangkan pengajaran-pengajaran firman Allah hanya untuk memuaskan. Ketika pemberitaan firman Allah disampaikan, bukan hanya menyenangkan ini, tapi dia harus membawa manusia itu kepada pertobatan yang sesungguhnya. Kalau firman Allah tidak sampai kepada mengenyakkan hati kita, mempertobatkan hati kita, sehingga kita melakukan kehendak Allah, melakukan yang difirmankan Allah itu dalam hidup kita, sebenarnya pengajaran itu sedang hanya sampai di telinga kita. Tapi saya mau katakan, mujizat masih tetap berlaku. Dan kalau engkau percaya kepada Tuhan akan mujizat Allah, kita akan berdoa, apapun situasi dan kondisimu saat ini, saya mau katakan mujizat masih tetap berlangsung bagimu. Bagi kita semuanya orang percaya, mari kita tunduk kepada kita berdoa. Dan kalau engkau sakit, ingat firman Allah katakan bahwa Dia mampu menyembuhkan segala penyakit. Saya tidak tahu apa penyakitmu, Anda yang lebih tahu. Mungkin dokter sudah berkata, enggak mungkin. Saya sudah berapa kali menghadapi orang-orang yang dikatakan tidak mungkin. Bukan sekali, dua kali, tiga kali. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, asal engkau percaya. Kalau engkau mengalami masalah dalam hidupmu, serahkan dan katakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat menanggung segala perkaraku melalui Kristus yang memberikan kekuatan bagiku. Wow, mantap! Roh Kudus akan menolong kita. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap yakin dan percaya mujizat-Mu masih tetap real, masih tetap nyata sampai hari ini. Engkau tidak pernah abai terhadap firman-Mu. Karena Engkau berkata bahwa Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Engkau yang sakit, taruh di tempat yang sakit, dan yang tangan kiri di tempat yang sakit, dan satu arahkan kepada Tuhan. Kita berdoa buat sakit penyakitmu. Saya katakan, mari kita beriman kepada Tuhan. Apapun sakit penyakit pagi ini akan ditolong oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan. Mereka yang sedang menderita langsung maupun tidak langsung. Kami berdoa kepadamu agar Engkau Allah
yang menyatakan segala kebaikan kemurahan-Mu kepada mereka Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit Kami perintahkan keluar, dan oleh kuasa-Mu mereka disembuhkan, oleh kuasa-Mu mereka mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, dan oleh firman-Mu mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga, dan kuasa Roh Kudus menjamah mereka sehingga semua mereka disembuhkan oleh karena Tuhan. Terpujilah Engkau bagi engkau yang menghadapi beban berat. Datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku hai kamu yang letih beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dalam nama Tuhan segala sakit penyakit, segala persoalan hidup mereka, baik persoalan ekonomi, rumah tangga, apapun yang mereka hadapi, sehingga membuat mereka penat, lelah, stres, depresi, dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan kau keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu. Tuhan, sebagaimana janji-Mu Kau menyegarkan hati mereka, pikiran mereka, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima kekuatan Tuhan, terima jawaban Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.